Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini adalah pertemuan kita yang terakhir dari tafsir surat Al-Maidah. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kita masuk pada ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa ala walidatika." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa ibn Maryam, itu Nabi Isa putra Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa ala walidatik. Ingatlah wahai Isa tentang nikmat yang aku berikan kepada engkau dan juga kepada ibumu. Id ayyatuka bi ruhil qudus, ketika aku menguatkan engkau dengan Rohul Qudus. Rohul Qudus yang benar maksudnya adalah Jibril alaihissalam. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Engkau berbicara dengan manusia ketika masih dalam gendongan dan ketika engkau sudah kahla. Kahla itu umur 30-an sampai 50-an, 30 sampai 40. Wa idz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, ketika aku ajarkan kepada engkau al-kitaba, ada yang mengatakan maksudnya mengajarkan menulis, al-hikmah yaitu kecerdasan, ya, akal yang cerdas, yang rajih, yang kuat. Wa taurata wal injil, dan aku ajarkan kepada engkau Taurat dan Injil. Wa idz takhluqu minat-tini ka hay'ati at-tayri bi idzni, ketika kau membentuk dari tanah, tin yaitu tanah yang dicampur dengan air, kau bentuk ka hay'ati at-tayri, seperti bentuk burung, bi idzni, dengan izinku. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idzni, terus kau meniup pada patung burung tersebut, maka jadilah patung tadi menjadi burung yang sesungguhnya dengan izinku. Wa tubri'ul akmah wal abrasa bi idzni, dan engkau menyembuhkan orang yang buta dan orang yang terkena penyakit abras. Abras itu penyakit albino, dengan izin kau menyembuhkan mereka. Wa idz tukhrijul mauta bi idzni, ketika kau mengeluarkan orang yang mati dari kuburannya hidup kembali dengan izinku. Wa idz kafaftu bani Israila anka, ketika aku menahan orang-orang Bani Israel yang ingin membunuhmu. Idz ji'tahum bil bayyinat, ketika kau datang kepada mereka dengan membawa dalil-dalil. Faqala alladziina kafaru minhum, maka berkatalah orang-orang kafir di antara Bani Israel, in hadza illa sihrun mubin, ini hanyalah sihrun mubin, sihir yang nyata. Pada ayat berikut ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabiullah yang mulia Nabi Isa alaihissalam, ya. Allah mengatakan, wahai Isa bin Maryam, ya, Isa putra Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik, ingatlah nikmat yang aku berikan kepada engkau dan kepada ibumu, ya. Isa bin Maryam diberikan nikmat yang sangat banyak, ya. Nanti Allah akan perinci, ya. Dan juga nikmat yang aku berikan kepada ibumu, ya. Ibumu yaitu Maryam, yang di mana Allah muliakan Maryam. Allah menjadikan Maryam adalah wanita yang salehah, yang Allah membela Maryam dengan mengatakan Maryam adalah wanita yang menjaga kemaluannya karena dia dituduh sebagai wanita pezina oleh orang-orang Yahudi, ya. Kemudian ketika mau melahirkan Nabi Isa, Allah berikan mukjizat, ya. Bagaimana Allah menyuruh dia menggerakkan batang korma, maka jatuhlah rutab untuk dimakan oleh Maryam. Kemudian Allah alirkan ketika dia merasa haus, Allah alirkan sungai di bawahnya sehingga dia minum dari sungai tersebut. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada Maryam sebagaimana pernah kita sampaikan dalam tafsir surat Maryam. Kemudian Allah sebutkan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dan nikmat-nikmat ini juga tentunya adalah nikmat kepada ibunya Nabi Isa, ya. Karena semua yang merupakan keistimewaan Nabi Isa kembali kepada ibunya. Sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Fatimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah itu bad'atun minni, Fatimah adalah bagian daripadaku, ya.
Maka bisa dikatakan Isa adalah bagian daripada ibunya. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada Maryam terbesar adalah nikmat Nabi Isa alaihissalam. Ya. Allah mulai merinci sebagian nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Pertama kata Allah, "Id ayyatuka bi Ruhil Qudus." Aku kuatkan engkau dengan Ruhul Qudus. Aku kuatkan engkau dengan Ruhul Qudus, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah kuatkan Nabi Isa dengan malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril senantiasa menemani Nabi Isa alaihissalam, membimbing Nabi Isa alaihissalam sampai ketika Nabi Isa akan dibunuh, maka malaikat Jibril yang kemudian membawa terbang Nabi Isa ke langit, ya. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, id ayyatuka bi Ruhil Qudus. Aku kuatkan engkau dengan malaikat Jibril. Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ya, jadi malaikat Jibril disebut juga dengan Ar-Ruh. Di antara nama malaikat Jibril adalah Ruh, dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ya. Allah menamakan malaikat Jibril dengan Ar-Ruh, ya. Dikatakan Ar-Ruh karena di antaranya malaikat Jibril menurunkan kitab-kitab suci yang dengan kitab-kitab suci tersebut memberi kehidupan yang sungguhnya bagi manusia. Maka disebut malaikat Jibril antaranya dengan Ar-Ruh. Kemudian nikmat berikutnya, tukallimun nasa fil mahdi. Engkau berbicara dengan orang-orang ketika kau masih digendong. Wa kahla, dan ketika kau juga sudah dewasa. Kahla yaitu sekitar umur 30-an sampai 50-an. Kita tahu bahwasanya Nabi Isa wafat umur 30 sekian, ya. Jadi seakan-akan Allah mengatakan pembicaraanmu ketika kau masih digendong dan ketika sudah berumur 30-an sama saja, enggak ada bedanya. Yaitu ketika Nabi Isa digendong berbicara bukan bicara terbata-bata, bukan bicaranya pelot-pelot, tidak, bicara seperti orang sudah berusia 30 tahun sekian, ya. Sehingga Allah menggandengkan tatkala engkau berbicara dengan manusia ketika masih digendong dan ketika sudah besar, sama aja, enggak ada bedanya, ya. Dan inilah mukjizat Nabi Isa yang diingkari oleh orang-orang Nasara, di mana dalam Injil-Injil mereka yang mereka akui, yaitu 4 Injil, Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Matius, Injil Markus, tidak disebutkan mukjizat ini, bahwasanya Nabi Isa berbicara ketika masih kecil, ya. Dan ini mukjizat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Memang disebutkan dalam sebagian Injil, Injil Tufuliyah, itu Injil yang menjelaskan tentang kisah Nabi Isa ketika masih kecil, tapi Injil-Injil tersebut yang menyebut tentang mukjizat Nabi Isa ini dimasukkan dalam Injil apokraf, yaitu Injil-Injil yang tidak diakui. Kita tahu bahwasanya Injil yang ada di orang-orang Nasara ada 2 model. Yang pertama yang diakui yaitu 4 Injil, Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas. Dan ada puluhan Injil, seperti Injil Tufuliyah tentang masa kecil Nabi Isa, kemudian Injil Thomas, Injil Barnabas, yang lain ada puluhan, ada 30 atau 40 Injil tidak diakui oleh mereka. Ya, dirahasiakan oleh mereka dan tidak diakui. Nah, penyebutan Nabi Isa bisa bicara ketika masih kecil terdapat dalam Injil Tufuliyah. Itu Injil tentang masa kecil Nabi Isa alaihissalam. Adapun dalam Injil yang 4 yang ada di hadapan mereka, mereka tidak disebutkan hal ini. Tetapi dibantah oleh para ulama bahwasanya kita tahu bahwasanya dalam aturan Bani Israel, ya, bahwasanya barang siapa yang kalau putra seorang ustadz atau kiai di kalangan mereka, ya, orang alim di antara mereka melakukan perzinahan, maka harus dibakar hidup-hidup, ya, sebagaimana dalam kitab Imamat dalam Perjanjian Lama, kitab Imamat 21 ayat 9, di mana dikatakan apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, yaitu dengan berzina, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Jadi hukumannya kalau yang berzina adalah putri dari seorang imam atau seorang ulama di kalangan mereka, maka harus dibakar hidup-hidup. Nah, sementara Maryam, ya, tidak diketahui punya suami. Kemudian tiba-tiba dia mengandung punya anak, ya. Maka para ulama menjelaskan dari mana Maryam selamat, kenapa tidak dibakar oleh Bani Israel? Tidak ada cara lain kecuali ada mukjizat Nabi Isa yang jelaskan berbicara ketika kecil sehingga akhirnya dia tidak dibakar. Seandainya Nabi Isa tidak berbicara ketika masih kecil untuk menjelaskan bahwasanya ibunya tidak melakukan perzinahan, tentu Maryam akan dibakar. Maryam akan dibakar hidup-hidup karena dia adalah anak dari seorang alim yang Maryam bintu Imran, ya, dan ternyata dia tidak dibakar, menunjukkan ada hal yang membuat dia selamat. Al-Quran menjelaskan kenapa dia selamat, karena Nabi Isa berbicara ketika masih kecil membela ibunya yang Allah abadikan dalam surat
Maryam yang di mana mereka mengatakan, ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai Maryam, kenapa kau bisa melakukan perzinahan sementara ibumu bukanlah wanita pezina dan bapakmu bukanlah orang yang buruk. Fa asyarat ilaih, maka Maryam suruh bicara dengan Isa. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kita bisa ngomong sama anak yang masih kecil? Tiba-tiba Isa berbicara, qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah, Allah berikan aku Injil, wa ja'alani nabiyya, Allah menjadikan aku seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Ya, dan seterusnya sampai innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Allah semata. Rupanya orang Nasara mengingkari pembicaraan Isa waktu masih kecil. Kenapa? Karena waktu Isa berbicara ketika masih kecil, topiknya tentang dia adalah seorang nabi dan Allah adalah Tuhannya dan dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang buat mereka akhirnya Allah mengingkari pembicaraan Nabi Isa ketika masih kecil ya. Sebagian mereka mengatakan mustahil, masa anak kecil bisa ngomong ya. Kita bilang lebih mustahil lagi, bagaimana seorang wanita bisa punya anak tanpa suami ya. Sebagaimana kalian mengakui mukjizat Isa lahir tanpa ayah, maka waktu kecil masih ngomong juga, waktu masih kecil sudah bisa ngomong adalah perkara yang lebih ringan. Intinya ini salah satu mukjizat yang hilang dari Injil yang 4 yang tidak ada, dan dalam hal ini Islam lebih memuliakan Nabi Isa daripada mereka. Di antaranya Islam menyebutkan mukjizat Nabi Isa yang sangat mulia, yaitu bisa berbicara ketika masih kecil untuk membela ibunya sehingga ibunya tidak dibakar oleh orang-orang Bani Israel ketika itu ya. Taib, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Apakah Nabi Isa ketika dia berbicara masih kecil, kemudian dia berbicara terus sampai dia besar, sampai dia meninggal dunia, ataukah dia berbicara sebentar kemudian berhenti? Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat bahwasanya Nabi Isa berbicara cuma seketika itu saja dalam rangka untuk membela ibunya sehingga ibunya selamat dari hukuman yang diberikan oleh orang-orang Bani Israel ketika itu ya. Karena kalau memang Nabi Isa bicara terus ya, tentu dari kecil sudah berbicara, tentu adalah suatu perkara yang menghebohkan orang-orang Yahudi ketika itu, sehingga mereka mestinya tidak menuduh Nabi Isa sebagai anak zina. Tapi kita tahu bahwasanya kenyataannya orang-orang Yahudi membunuh Isa sebagai anak zina, menuduh Nabi Isa sebagai anak zina, makanya mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Seandainya Nabi Isa berbicara terus sejak jabang bayi, bicara terus sampai besar, tidak berhenti pembicaraannya, sejak masih digendong sudah berdakwah, bicara tauhid, bicara, tentu orang-orang Yahudi akan beriman kepada Nabi Isa. Tetapi wallahu alam yang benar sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Isa hanya berbicara sebentar, seketika itu hanya sesaat untuk membela ibunya. Oleh karena datang dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidak ada yang berbicara ketika masih digendong kecuali 3 orang. Di antara Isa bin Maryam, di antara Sahibul Juraij, di antara Sahibul Jabbar. Yang pertama Isa bin Maryam, Sahib Juraij juga sama ketika kisah yang panjang ketika Juraij orang soleh dituduh berzina, akhirnya dibilang berzina dengan seorang wanita pezina, wanita tersebut kemudian hamil, kemudian punya anak. Ketika itu akhirnya Juraij dibela oleh anak tersebut. Juraij terus menekan anak tersebut. Juraij bertanya, siapa man abuk? Siapa bapakmu? Anak itu masih kecil, baru lahir. Maka anak terus berkata, sahibu ghanam, ra'il ghanam. Bapakku adalah penggembala kambing, bukan engkau. Ya, akhirnya ketahuan bahwasanya bukan Juraij yang berzina. Ya. Demikian juga kisah seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Tiba-tiba ada lewat seorang orang yang terkenal, orang kaya, maka ibunya mengatakan, seandainya kau seperti dia, ya. Maka anak ini tiba-tiba sedang netek, kemudian dia bicara, katanya, mudah-mudahan aku tidak seperti orang ini. Ya, mudah-mudahan aku tidak seperti orang kaya ini. Ya, ini tiga anak ini kalau kita perhatikan berbicaranya cuma sesaat, bukan berbicara terus-terusan. Ini menguatkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Isa berbicara cuma sesaat, tidak terus-terusan, karena pembicaraan tersebut diperlukan untuk membela ibunya yang dituduh berzina oleh Bani Israel. Baik, ini di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Tukallimun nasa fil mahdi wa kalam. Makanya Allah bedakan, engkau berbicara kepada manusia ketika masih digendong dan ketika sudah dewasa, ya. Ya berarti ada jeda, tidak, Nabi Isa tidak ngomong terus, tidak. Tapi dia ngomong ketika digendong, kemudian berhenti seperti bayi biasa,
kemudian ngomong lagi setelah dia dewasa, maka omongannya tidak ada perbedaannya. Ketika dia kecil dia ngomong seperti orang dewasa. Kemudian di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, wa id 'allamtukal kitab, ketika aku ajarkan kepada engkau Alkitab. Alkitab di sini ada yang mengatakan maksudnya menulis. Nabi Isa pandai menulis karena Nabi Isa dikenal sebagai muallim, yaitu guru. Makanya di antara tafsiran para ulama ketika Nabi Isa berkata wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Disebutkan bahwasanya Nabi Isa dimanapun dia berada dia ceramah. Ketika dia sudah diangkat menjadi seorang rasul, dimanapun dia berada dia ceramah. Dia menyampaikan nasihat. Ya, makanya dia seorang yang pandai menulis ya. Dan dia selalu menyampaikan nasihat. Wal hikmata, dan Allah ajarkan kepada Nabi Isa al-hikmah, itu kecerdasan dalam memandang, pemikiran yang lurus, yang cerdas, yang kuat. Wat Taurat, dan Allah ajarkan kepada Nabi Isa juga Taurat, wal Injil, dan Allah mengajarkan Nabi Isa juga al-Injil. Allah turunkan kepada Nabi Isa al-Injil. Sebagaimana kita tahu bahwasanya al-Injil hanya membuat perubahan-perubahan sedikit dari Taurat. Hukum asal adalah Taurat, tetapi dalam Injil ada memansuhkan sebagian hukum Taurat, sebagaimana kata Nabi Isa, wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum, dan aku menghalalkan bagi kalian sebagian yang pernah diharamkan bagi kalian di Taurat. Ini di antara sebab kenapa Bani Israel tidak beriman kepada Nabi Isa, karena mereka menganggap Taurat tidak boleh mansuh. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam mendatangkan Injil yang memansuhkan sebagian hukum Taurat, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Kemudian di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, wa istakhluqu minat tini ka hayati thair. Itu Nabi Isa alaihissalam bisa menciptakan burung tersebut dibuat dari tanah ya, yang dicampur air kemudian dibentuk. Setelah itu Nabi Isa tiup. Nafakh itu ditiup, fatakunu thairan bi'idzn. Tapi Allah sebutkan jadilah tanah tadi berubah menjadi unsur daging, ada bulunya dan terbang. Ya, tapi dengan izin Allah, Allah mengatakan bi'izni. Dia bisa terbang dengan izinku. Ya. Dan ini kenapa para ulama mengatakan kenapa Nabi Isa mukjizatnya berkaitan dengan burung, karena ini hewan yang menakjubkan. Kalau kelinci atau cuma hewan darat mungkin ya menakjubkan juga, tapi ini langsung terbang di udara, ini lebih menakjubkan. Menciptakan suatu hewan dari tanah dari tanah yaitu dari bumi, kemudian tiba-tiba hewan ini bisa terbang bebas ya. Dan ini adalah menakjubkan, dan ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya wa tubri'ul akmah wal abrasa bi izni. Dan engkau wahai Isa bisa menyembuhkan orang akmah. Akmah itu buta sejak lahir. Sejak lahir dia buta karena kelainan di matanya. Tiba-tiba bisa melihat ya. Nabi bisa sentuh kemudian bisa melihat lagi. Ini menakjubkan. Wal abras adalah penyakit albino, bisa sembuh juga. Kulit yang tadinya putih-putih menjadi mulus kembali bi izni, dengan izinku. Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan bahwasanya mukjizat para nabi Allah berikan sesuai dengan apa yang lagi booming ya, lagi ngetren ketika itu, lagi viral di zaman tersebut ya. Maka mukjizat para nabi sesuai dengan apa yang lagi booming di zaman tersebut. Oleh karenanya ketika di zaman Nabi Musa yang lagi viral atau lagi booming adalah masalah ilmu sihir, maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular, yang itu bukan sihir. Dan sehingga orang-orang para penyihir tahu itu adalah benar-benar mukjizat ya. Kemudian laut terbelah dengan tongkat dan semisalnya. Yang ini kenapa Allah turunkan mukjizat seperti itu, karena Nabi Musa hidup di zaman yang di mana sihir lagi digandrungi. Seperti Nabi Muhammad SAW, Allah berikan mukjizat berkaitan Al-Quran karena ketika itu orang-orang Arab sedang lagi gandrung dengan namanya syair, balaghah, bahkan mereka berbangga-banggaan menulis syair. Ketika itu Allah turunkan Al-Quran yang bukan syair dan juga bukan prosa biasa, yang menakjubkan, membuat mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Bahkan Allah tantang berulang-ulang, mereka tidak mampu untuk bisa mendatangkan semisal Al-Quran, padahal mereka pakar bahasa Arab. Sehingga mereka harus mengakui ini dari Tuhan, bukan karangan Muhammad, karena Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya, belum itu dari sisi susunannya, belum lagi dari sisi kandungan makna Al-Quran yang sangat menakjubkan. Kemudian seperti Nabi Yusuf alaihissalam hidup di zaman ketika itu banyak orang sedang gandrung ahli takwil mimpi, ya, ahli menafsirkan mimpi. Akhirnya ketika sang raja bermimpi tidak ada yang bisa menafsirkan kecuali Yusuf, maka Allah berikan di antaranya mukjizat yang di situ Nabi Yusuf unggul dari semua orang yang ada. Di zaman Nabi Isa alaihissalam ketika itu yang sedang viral adalah ilmu kedokteran. Mereka menyembuhkan penyakit. Mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit buta.
Mereka juga tidak bisa menyembuhkan penyakit baras. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berkaitan dengan penyembuhan penyakit buta dan penyembuhan penyakit baras. Bahkan lebih daripada itu, orang sudah mati bisa dihidupkan. Orang sudah mati bisa dihidupkan. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz tukhrijul mauta biizni." Tatkala engkau mengeluarkan orang mati dengan izinku. Yaitu Nabi Isa pergi ke kuburan, kemudian Nabi Isa mengatakan keluar. Orang tersebut dari kuburan kemudian keluar, dan ini perkara yang sangat-sangat menakjubkan ya, karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa ya. Taib, kemudian di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Isa, kata Allah, "Wa idz kafaftu bani Israila anka." Tatkala aku menahan Bani Israel yang ingin membunuhmu, ya. Jadi kita tahu orang Yahudi benci kepada Nabi Isa dan mereka menuduh Nabi Isa adalah anak zina, ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sering memuji Maryam dari sisi ahsanat farjaha, bahwasanya Maryam adalah seorang wanita yang saleh yang menjaga kemaluan, jadi tidak berzina, ya. Ya, tetapi Nabi Isa Allah tiupkan ruh melalui malaikat Jibril kepada rahim Maryam sehingga lahirlah Nabi Isa. Jadi orang Bani Israel mereka berusaha membunuh Nabi Isa, bekerja sama dengan Romawi, akhirnya mereka menangkap Nabi Isa, persangkaan mereka padahal bukan Nabi Isa yang mereka tangkap. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak mensalib Nabi Isa, tetapi ada orang yang diserupakan. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa. Bar rafa'ahu Allahu ilaihi, tapi Allah angkat Nabi Isa ke Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bangga, mereka mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kata orang Yahudi, kami berhasil membunuh Isa utusan Allah. Masya Allah, bangga membunuh seorang nabi. Ini kebiasaan orang Yahudi, membunuh para anbiya, para nabi yang tidak sesuai dengan selera mereka, mereka bunuh. Di antaranya mereka menyangka telah membunuh Nabi Isa, padahal Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa. Ya, oleh karena kita kalau baca ayat seperti ini, kita kasihan orang Nasara. Lihat kasihan orang Nasara bagaimana mereka terjebak dalam khurafat tentang dosa warisan lah. Nabi Isa, Tuhan harus menyerahkan dirinya supaya ditangkap, untuk disalib, untuk dihinakan di dunia dalam rangka menebus dosa-dosa mereka. Akhirnya mereka terjebak dengan berbagai macam khurafat yang berkaitan dengan isu dosa warisan yang harus ditebus oleh Nabi Isa. Tuhan mengirim putranya untuk ditangkap dan disalib dan dibunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz kafaftu bani Israila anka," tatkala kami mencegah Bani Israel untuk bisa membunuhmu, "idz ji'tahum bil bayyinat," ketika engkau datang kepada mereka dengan dalil-dalil. Orang Yahudi tidak beriman, padahal kau sudah datang dengan berbagai macam dalil, dengan berbagai macam mukjizat. Faqala alladziina kafaru minhum, maka orang kafir di antara mereka berkata, "In hadza illa sihrun mubin." Ini hanya sihir. Si Isa itu bisa menyembuhkan penyakit ini, bisa menyembuhkan ini, bisa menghidupkan orang mati. Itu hanyalah sihir belaka, sehingga mereka tidak beriman. Dan demikian orang kafir ketika datang para rasul, mereka selalu berkata sahirun au majnun, penyihir atau orang gila. Tapi kita lanjutkan ayat berikutnya 111. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa id auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun." Ketika aku mewahyukan kepada al-hawariyin. Siapa al-hawariyun? Al-hawariyun adalah ansarnya Nabi Isa, para penolongnya Nabi Isa. Man ansari ila Allah, siapa yang menolongku di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkata para hawariyun, yaitu murid-murid Nabi Isa, kami akan menolong engkau wahai Nabi Isa. Jadi hawariyun adalah orang-orang yang spesial, yang dekat dengan Nabi Isa, maka disebut dengan hawariyun. Dan Nabi SAW pernah berkata, "Inna likulli nabiyyin hawariyan wa inna hawari Az-Zubair bin Al-Awwam." Setiap nabi punya orang-orang spesial, penolong, dan penolongku adalah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Allah berkata, ketika aku mewahyukan kepada hawariyin, berimanlah kepada aku dan berimanlah kepada Rasulku. Qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, washhada bi annana muslimun, dan saksikanlah kami menyerahkan diri. Itu kami beriman dari hati dan kami tunduk secara perilaku kami tunduk, ya. Apa maksudnya Allah mewahyukan kepada al-hawariyin? Ya, tentunya kita tahu
Kalau yang diberi wahyu hanyalah para nabi, ya. Yang diberi wahyu adalah para nabi, sementara hawariyin bukanlah para nabi, ya. Mereka adalah para sahabat Nabi Isa alaihissalam. Maka di sini para ulama menjelaskan auhaitu, ya, dalam bahasa Arab bisa artinya amartu, ya. Amartu, auhaitu beda dengan auhaitu bisa diartikan dengan amartu dalam sebagian makna bahasa Arab, yaitu artinya ketika aku perintahkan kepada al-hawariyin. Atau maknanya auhaitu maksudnya aku memberi wahyu melalui Nabi Isa, yaitu Nabi Isa menyampaikan wahyu Allah kepada hawariyin. Atau aku memberi ilham, karena wahyu bisa maknanya ilham. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auha rabbuka ila nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Kami wahyukan kepada lebah untuk membuat rumah-rumah di gunung-gunung, di sarang mereka di gunung-gunung, ya, kemudian di tempat-tempat yang tinggi, ya. Kami wahyukan kepada, atau Allah mewahyukan kepada lebah, maksudnya memberi ilham kepada lebah. Sama seperti Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa. Kami beri wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Bukan berarti ibu Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan, tidak. Tetapi memberi ilham. Jadi wahyu terkadang artinya ilham. Atau memberi wahyu dengan mengutus para rasul. Seperti Allah memberikan wahyu kepada Maryam dengan mengutus Jibril. Jibril datang kepada Maryam berbicara dengan Maryam. Dan kita dapati beberapa orang-orang soleh didatangi oleh malaikat untuk menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan otomatis kalau ada didatangi oleh malaikat kemudian jadi seorang rasul, tidak. Ya, tidak orang didatangi oleh malaikat menjadi seorang nabi, tidak. Tetapi yang jadi nabi adalah jika didatangi malaikat Jibril dengan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, itu baru kemudian menjadi nabi, ya. Adapun dalam ayat ini masih banyak kemungkinan. Intinya mereka diperintahkan hawariyin untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Isa, dan mereka beriman. Ya. Kemudian Allah menceritakan tentang perkataan hawariyun. Idz qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam. Tatkala berkata hawariyun, wahai Isa bin Maryam. Lihat, hawariyun mereka orang saleh, tapi ketika mereka memanggil Nabi Isa, mereka panggil dengan nama, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Tidak seperti para sahabat. Para sahabat ketika memanggil Rasulullah, mereka mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Mereka tidak ada yang memanggil ya Muhammad, kecuali Arab Badui yang tidak tahu adab, mereka berkata ya Muhammad. Adapun para sahabat enggak ada yang memanggil nama Nabi secara langsung. Mereka mengatakan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Adapun yang memanggil nama langsung mungkin orang kafir atau orang Islam tapi Arab Badui, ya Muhammad. Tapi kalau kita lihat dalam ayat ini bagaimana hawariyun memanggil Nabi Isa dengan namanya ya Isa bin Maryam. Ya, maksudnya penghormatan kepada Rasul, tidak seperti para sahabat. Oleh karenanya di antara para sahabat para nabi yang terbaik adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa punya para sahabat, Nabi Isa punya para sahabat, Nabi Muhammad SAW punya para sahabat. Yang terbaik di antara mereka semua adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Adapun para sahabat Nabi Musa, Allah ceritakan bagaimana mereka yang sering membangkang Nabi Musa, kadang memperolok-olok Nabi Musa, terkadang menyakiti hati Nabi Musa. Demikian juga hawariyun, ya, mereka ngomongnya agak kaku terhadap Nabi Isa. Mereka mengatakan ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama', ya. Apakah Tuhanmu, ya, hai Isa bin Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Ini permintaan mereka. Mereka lapar rupanya. Ada yang mengatakan mereka terjebak di suatu padang sehingga mereka kelaparan, sehingga mereka minta makan. Dan mereka minta kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka, apakah Tuhanmu bersedia, ya, untuk menurunkan bagi kami hidangan dari langit? Nabi Isa berkata, qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah kalau kalian beriman. Masa minta bilang Allah mau turunkan makanan atau tidak, ya. Di sini ada problem yang disampaikan oleh para ahli tafsir, karena di sini hal yastati'u, kalau kita bahasa Arab artinya apakah Tuhanmu mampu? Hal yastati'u rabbuka an yunazzil, apakah Tuhanmu wahai Isa mampu untuk menurunkan hidangan dari langit? Dan ini menjadi problem bagi para ahli tafsir. Kenapa? Karena yang mengatakan ini adalah hawariyun. Hawariyun adalah orang spesial yang menolong Nabi Isa.
Bagaimana mereka ragu tentang kemampuan Allah? Mereka mengatakan, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, apakah Tuhanmu mampu? Seakan-akan mereka ragu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan maksudnya kita bawakan kepada qiraah yang lain. Qiraah yang lain, hal tastati, pakai anta, hal tastati'u rabbaka. Itu maknanya apakah kau mampu berdoa kepada Rabbmu agar Allah bisa menurunkan hidangan dari langit, ya. Atau maksudnya hal yastati'u rabbuka, yaitu maksudnya apakah Tuhanmu bersedia? Mungkin enggak kita, bukan meragukan kekuasaan Allah, tapi mungkin enggak kita minta, bagi kita mungkin enggak Allah bersedia menurunkan. Kita tidak ragu tentang kemampuan Allah, tetapi apakah Allah bersedia untuk mengabulkan permintaan kita, doamu ya Isa, untuk menurunkan makanan, kebetulan kita lagi lapar. Dan ini yang saya dapat terjemahan dari terjemahan ada yang saya miliki ya di Quran Tadabbur, diartikan dengan bersediakah, dan ini saya rasa terjemahan yang tepat ya, yaitu hal yastati'u rabbuka bukan diartikan apakah Tuhanmu mampu menurunkan hidangan dari langit, tapi diterjemahkan bersediakah Tuhanmu, yaitu bersedia. Kita tidak ragu tentang kemampuannya, tapi apakah dia bersedia menurunkan menurunkan hidangan bagi kami dari langit. Nabi Isa alaihissalam ketika mendengar perkataan tersebut, Nabi Isa menegur, qala taqullah, kalian bertakwa kepada Allah, minta Allah turunkan hidangan dari langit. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Maka Hawariyun menjelaskan maksud mereka minta makanan tersebut ada tujuannya. Mereka mengatakan qalu nuridu an na'kula minha. Kami minta makanan, kenapa Nabi Isa? Karena kami lapar. Kami ingin makan. Ya, mungkin enggak ada makanan dari langit ya. Kemudian yang kedua, wa tatma'inna qulubuna, dan agar kami lebih tenteram ya, melihat lagi mukjizat dari Allah turunkan hidangan langsung dari langit ya. Wa na'lama an qad sadaqatana, dan kami semakin yakin bahwasanya engkau benar, engkau seorang rasul atau janjimu benar kepada kami. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, kami akan menjadi saksi atas ini semua. Yaitu Allah alam bisawab. Kalau kita bawakan orang-orang Hawariyun adalah orang yang soleh, seakan-akan mereka ingin melihat sesuatu yang menakjubkan agar mereka semakin beriman. Dan ini sama seperti perkataan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang sudah mati. Allah bertanya, "Qala awalam tu'min?" Kau ragu kau tidak beriman wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, "Qala bala, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi." Tapi agar hatiku lebih tenteram. Artinya aku ingin beriman sekaligus menyaksikan sehingga keimananku lebih tinggi. Ini Ibrahim pernah berkata kepada Allah, "Arini kaifa tuhyil mauta." Ya Allah, tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam ketika minta agar arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah dirimu agar aku bisa melihat engkau. Bukan Nabi Musa tidak beriman, tapi agar dia rindu ketemu Allah dan keimanannya lebih tinggi lagi ya. Intinya ya. Demikian juga kita bawakan makna ini bahwasanya Hawariyun ketika minta agar Nabi Isa berdoa agar Allah menurunkan hidangan dari langit bukan karena mereka ragu, tapi mereka supaya iman mereka semakin tinggi, menggabungkan antara keimanan hati dengan melihat langsung. Sebagaimana perkataan pepatah Arab, laisal khabar kal muayanah. Dengar kabar tidak seperti melihat langsung. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam ketika dia pergi ke Bukit Tursina, terus Allah kabarkan, wahai Musa, ya, sungguhnya fatana qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Wahai Musa, sungguhnya setelah kau ke sini, kami menguji, kata Allah, aku menguji kaummu dan mereka ternyata tersesatkan oleh Samiri. Ya, Nabi Musa marah ketika mendengar ternyata kaumnya menyembah berhala sapi. Tapi Nabi Musa marah, dia pulang. Dia marah. Tapi ketika dia lihat langsung ternyata kaumnya sedang menari-nari menyembah berhala sapi, maka Nabi Musa pun marah. Ya. Kemudian wa alqal alwah, maka Nabi Musa sedang bawa Taurat yang tertulis dalam lempengan batu, dia lempar karena dia saking marah. Nabi Musa marah. Makanya para ulama mengatakan laisal khabar kal muayana atau laisal khabar kal iyan. Beda antara cuma mendengar dengan melihat langsung. Ya, melihat langsung dipercaya di depan dia, begitu melihat murid-muridnya atau kaumnya sedang menari-nari menyembah berhala, maka Nabi Musa megang, ibaratnya pegang Al-Quran, kemudian Al-Qurannya dilempar. Al-Quran tersebut Taurat, padahal ini Taurat. Tapi karena saking marahnya, wa alqal alwaha, Nabi Musa pun melemparkan
alwah tersebut, yaitu catatan Taurat tersebut, karena saking marahnya melihat kaumnya. Wa akhadha bi ra'si akhi yajurru ilai, bahkan dia memegang kepala Harun, dia tarik saking marahnya. Jadi ini maksud saya, kita berhusnudzon kepada al-Hawariyun ketika mereka minta Nabi Isa alaihissalam agar berdoa agar Allah menurunkan hidangan dari langit, bukan dalam rangka ragu kemampuan Allah, tidak, tetapi agar mereka semakin beriman. Makanya ketika Nabi Isa berkata, qalat taqullah in kuntum, bertakwalah kepada Allah. Tapi setelah mereka jelaskan tujuan kami untuk bisa makan, kami lapar, dan agar kami semakin beriman, maka Nabi Isa akhirnya mengerti. Kemudian Nabi Isa minta kepada Allah agar mengabulkan permohonan mereka, agar berdoa agar Allah turunkan hidangan dari langit. Allah berfirman, qala Isa bin Maryam, akhirnya Nabi Isa berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Rabbku, ya Allahumma, ya Rabb kami, turunkanlah bagi kami hidangan, yaitu meja, ada orang bilang ada mejanya sekaligus meja sekaligus hidangan di atasnya, ya, sudah siap dimakan, ya, yaitu sudah siap dimakan, yaitu meja beserta makanannya. Dan ini menakjubkan dari langit. Ma'idatan minas sama', turunkanlah hidangan dari langit yang siap dimakan. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Dan nanti hidangan tersebut menjadi hari raya bagi kami dan hari raya bagi orang-orang setelah kami, ya, orang-orang Nasara setelah kami. Wa ayatan mink, dan juga sebagai tanda kekuasaanmu turun dari langit. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah rezeki kepada kami dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Akhirnya Nabi Isa berdoa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Isa berdoa agar diturunkan hidangan? Makanya di surat disebut surat Al-Maidah, itu karena kisah ini. Hidangan Al-Maidah artinya hidangan yang Allah turunkan dari langit yang diminta oleh Nabi Isa atas permohonan Hawariyun. Taib, kata Allah, apakah Allah mengabulkan? Allah berkata, qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah berkata, aku akan menurunkan hidangan tersebut untuk kalian. Tapi ingat, faman yakfur ba'du minkum, kalau masih ada yang kufur setelah ini di antara kalian, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan mengadabnya dengan adab yang pedih yang aku tidak pernah mengadab seorang pun dari seluruh manusia dalam semesta dengan adab tersebut. Artinya apa? Allah mengatakan, iya, ini saya akan turunkan mukjizat. Tapi kalau kalian masih kafir, ada yang kafir di antara kalian, maka dia akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Kenapa? Karena sudah tegak hujjah. Dia sudah mengumpulkan, telah tegak kepadanya hujjah imaniyah dan hujjah yang ditangkap oleh indranya langsung. Ya. Dia sudah tahu Nabi Isa adalah utusan Tuhan, dan dia lihat langsung bagaimana hidangan turun dari langit. Kalau sudah ketemu Nabi Isa dan sudah lihat hidangan turun dari langit, masih kafir juga, maka azabnya tidak seperti biasa. Azabnya spesial. Azabnya spesial. Karena sebab-sebab keimanan sudah berkumpul kepada dia. Ternyata dia tetap tidak beriman, maka azabnya spesial. Allah bilang, iya, aku akan turunkan. Tapi ingat, faman yakfur minkum ba'du fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau ada yang masih kafir setelah ini, aku akan mengadabnya dengan adab yang aku tidak pernah mengadab seorang pun dari alam semesta seperti mengadabnya. Taib, para ulama khilaf, ya. Apakah Allah menurunkan hidangan tersebut atau tidak? Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan Allah menurunkan hidangan tersebut, diturunkan pada hari Ahad, sehingga akhirnya mereka punya hari raya pekanan hari Ahad. Ya. Ada yang mengatakan, karena Allah mengatakan, inni munazziluha, aku akan turunkan kepada kalian. Ada yang mengatakan Allah tidak menurunkan maidah, ya, tidak menurunkan hidangan tersebut. Ya. Apa dalilnya Allah tidak turunkan hidangan tersebut? Dalilnya karena orang Allah tidak sebutkan setelah itu dalam kisah ini. Dan kemungkinan besar orang-orang Hawariyun jadi takut. Wah, bahaya nih kalau setelah ini turun kita masih kafir, kita akan disisa dengan siksaan yang lebih pedih daripada yang lainnya. Kemudian juga tidak disebutkan dalam Injil sama sekali tentang kisah hidangan ini. Wallahu a'lam bishawab, kita enggak tahu apakah Allah turunkan atau tidak. Ya, tidak disebutkan dan tidak ada kabar kepada kita dalam riwayat yang sahih apakah hidangan tersebut Allah turunkan atau tidak. Baik, kita lanjutkan. Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ketika hari kiamat kelak, Allah berkata kepada Nabi Isa, "Ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah?"
Apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku menjadi dua Tuhan selain Allah? Ini Nabi Isa ditanya di hadapan pengikutnya. Ya tentu Nabi Isa tidak pernah perintahkan demikian, tidak pernah. Tetapi Allah ingin dua hikmah kenapa Allah tanya kepada Nabi Isa. Kata para ulama, yang pertama, Allah ingin menunjukkan wahai Isa bahwasanya pengikutmu banyak yang kafir setelah kau meninggal dunia. Yang kedua, untuk mempermalukan mereka bahwasanya Isa ini tidak pernah ngaku sebagai Tuhan di hadapan pengikutnya pada hari kiamat kelak. Ya, dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak wanita yang dikubur hidup-hidup ditanya, "Kenapa kalian dikubur hidup-hidup?" Tentunya anak ini enggak tahu apa-apa, ya. Tetapi ditanyakan begitu untuk mempermalukan bapak-bapak mereka ketika di zaman jahiliyah membunuh mereka. Anak itu ya tidak tahu apa-apa, dia dibunuh, bukan dia yang membunuh, tapi Allah menggunakan perkataan wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak bayi perempuan atau anak perempuan yang dikubur hidup ketika umur 7 tahun, 8 tahun dikubur hidup-hidup, ditanya pada hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa dia dikubur hidup-hidup? Yang ditanya adalah yang dikubur, yang dizalimi, untuk mempermalukan yang menzalimi. Sama seperti ini, Allah bertanya kepada Nabi Isa. Allah tahu Nabi Isa tidak pernah menyuruh kecuali tauhid. Tapi tujuannya adalah untuk mempermalukan hamba-hamba umatnya yang mengaku-ngaku sebagai umat Nabi Isa, ya, sebagai pecinta Nabi Isa, tapi ternyata mereka berbuat kesyirikan. Ya. Maka Allah bertanya, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apa kau pernah memerintahkan umatmu untuk menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah? Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Enggak mungkin ya Allah, maha suci engkau Allah. Kau tidak mungkin disekutukan. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak mungkin ngomong kecuali yang benar, ya. Ya, tidak boleh bagiku berbicara kecuali yang benar. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku pernah ngomong begitu, kau pasti tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Karena engkau tahu semua apa yang ada pada diriku. Ya, karena aku ciptaan engkau ya Allah. Karena Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan, ya. Karena kita semua ciptaan Allah, maka Allah tahu tentang kita semua. Bahkan isi hati kita pun Allah tahu karena kita ciptaan Allah. Makanya Nabi Isa mengatakan, kalau saya pernah ngomong ya Allah seperti itu, tentu kau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, kau tahu tentang diriku seluruhnya. Wala a'lamu ma fi nafsik, adapun aku tidak tahu tentang apa yang pada zatmu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau Maha mengetahui yang gaib, ya. Engkau tahu semua yang gaib, engkau tahu semuanya yang terjadi di masa depan. Ya. Jadi Nabi Isa berlepas diri, ya. Kemudian apa kata Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Tauhid. Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Aku hanyalah hamba. Aku hanya Abdullah, hamba Allah yang disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kedudukanku sama dengan kalian, sembahlah Allah semata. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Perhatikan di sini kata Nabi Isa, aku dulu menyaksikan ketika aku masih bersama mereka apa yang mereka lakukan. Ya, dan aku tidak menemukan hal tersebut, mereka menyembahku ketika aku masih hidup. Mereka tidak menyembahku. Falamma tawaffaitani, tatkala kau wafatkan aku, di sini ada khilaf, apa maksudnya wafatkan? Ada yang mengatakan tatkala Allah menidurkan Nabi Isa karena wafat dalam bahasa Arab bisa artinya menidurkan, mati kecil, bisa artinya mematikan benar-benar. Ada yang mengatakan maksudnya diangkat, ya. Intinya tatkala kau angkat aku ke langit, kunta antar raqiba alaihim, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahidan, engkau menyaksikan, maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi Nabi Isa alaihissalam berlepas diri, dia mengatakan saya tidak tahu ya Allah. Ya. Yang saya tahu ketika saya masih hidup, ya, apa yang mereka lakukan. Adapun setelah saya meninggal maka saya tidak mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan setelah engkau mengangkatku. Justru engkau yang tahu karena engkau selalu mengawasi kehidupan mereka. Suatu hadis yang menarik, Nabi Muhammad SAW pernah akan menukil perkataan Nabi Isa ini pada hari kiamat kelak. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Perhatikan hadis ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ini hadis riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban. Kata Ibnu Abbas, suatu hari Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami berkhutbah.
bi mau'izatin, sambil menyampaikan suatu mau'izah, yaitu nasihat. Mau'izah ini nasihat yang isinya targhib dan tarhib, ya. Faqala, Nabi berkata, "Ya ayyuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allahi hufatan uratan ghurlan." Wahai manusia sekalian, sungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah dalam kondisi hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan dalam kondisi tidak berpakaian, ghurlan dalam kondisi belum disunat. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana, kemudian Nabi bacakan firman Allah, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami akan ulangi lagi. Sebagaimana anak baru lahir dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat, tidak memakai alas kaki, maka demikian juga kami akan ulangi ketika kalian dibangkitkan dalam kondisi demikian. Wa'dan alaina, ini janji kami, inna kunna fa'ilin, dan kami akan melakukan janji tersebut. Kemudian Nabi berkata, "Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam." Ketahuilah bahwasanya yang pertama kali dikasih pakaian dari hamba-hamba Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali dikasih pakaian. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati. Ketahuilah bahwasanya akan didatangkan sekelompok orang dari umatku. Fayu'khadhu bihim dzata shimal, yaitu mereka akan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayu'khadhu bihim dzata shimal, tiba-tiba mereka diarahkan ke arah kiri, yaitu ke arah neraka, ya. Fa aqulu ya rabbi ashabi, maka aku berkata, ya Allah, kenapa mereka disingkirkan? Itu sahabat-sahabatku, aku kenal mereka. Fa yuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Perhatikan. Kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal. Kau tidak tahu. Fa aqulu, ya, fa aqulu kama qala al-abdu salih, maka aku berkata kepada Allah sebagaimana perkataan hamba yang saleh, maksudnya Nabi Isa. Maka Nabi menukil ayat ini, ya. Yaitu menukil perkataan Nabi Isa nanti pada hari kiamat. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ya Allah, aku dulu ketika masih hidup, aku menjadi saksi atas perbuatan mereka. Falamma tawaffaitani, ini Nabi berkata, Nabi menukil perkataan Nabi Isa karena kasusnya sama. Karena Nabi mengatakan, kenapa sahabat-sahabatku dibawa ke arah kiri? Kata Allah, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Maka Nabi Muhammad berkata, wa kuntu alaihim syahidan, perhatikan ini penting, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, aku dulu menjadi saksi ketika aku masih hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau wafatkan aku, kunta anta raqiba alaihim, maka engkaulah yang mengawasi mereka, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau adalah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau kau mengadab mereka, maka mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kau ampuni mereka, maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi kemudian dikatakan, saya lanjutkan, fa yuqalu li, kata Nabi, maka dikatakan kepadaku setelah itu, innahum la yazalu mudbirinan murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Maka dikatakan kepadaku, sungguhnya orang-orang tadi senantiasa mereka berbalik ke belakang, mereka murtad setelah ke belakang mereka semenjak kau meninggalkan mereka. Jadi Nabi tidak tahu apa yang terjadi, dan itu benar. Setelah Nabi meninggal dunia, maka timbul orang-orang murtad di zaman Abu Bakar, sehingga Abu Bakar mengadakan peperangan banyak melawan orang-orang yang murtad, terutama orang-orang Arab Badu yang mereka murtad, beriman kepada sebagian Nabi, tidak mau bayar zakat dan macam-macamnya. Tapi menjadi perhatian kita, Nabi mengatakan, saya tidak tahu, saya cuma tahu ketika saya masih hidup. Ini bantahan telak kepada sebagian orang-orang sufi yang mereka meyakini Nabi hadir dalam kegiatan-kegiatan mereka, ya, hadir dalam acara-acara maulid mereka, ya. Kalau Nabi jalan-jalan, kemudian sampai ada yang mengatakan Nabi berkunjung ke rumah Syekh Fulan, ke rumah Habib Fulan, ke rumah yang, saya bilang ini tidak benar, karena ini bertentangan dengan hadis ini jelas. Karena kalau Nabi kemana-mana jalan-jalan, Nabi tahu dong kondisi Fatimah, kondisi Ali bin Abi Thalib, kondisi orang-orang Arab yang murtad. Oh, Nabi tahu kalau Nabi bisa jalan-jalan setiap hari, ya. Makanya sebagian khurafat yang disampaikan oleh sebagian orang mengatakan ada seorang ingin mengunjungi kuburan Nabi, tiba-tiba bertemu dengan Fatimah di pintu kota Madinah. Fatimah keluar juga, bukan cuma Nabi yang keluar. Terus kata Fatimah, kau hendak kemana? Aku ingin menziarahi bapakmu. Bapak aku lagi tidak ada di kuburan, lagi ziarah ke Habib Fulan di Yaman, ya. Sebenarnya ini apa seperti ini? Ini jelas. Nabi tidak tahu, kata Nabi, wa kuntu alaihim syahidin. Nabi menukil perkataan Nabi Isa. Aku menjadi saksi waktu aku masih sama mereka. Dan Allah mengatakan, atau malaikat mengatakan, mereka senantiasa murtad mundu faraqtahum, semenjak kau meninggalkan mereka, kau wafat, mereka berubah. Dalam riwayat yang lain, innahum qad baddalu wa ghayyaru, mereka telah merubah ajaranmu, mereka telah mengganti ajaranmu, ya.
Maka yang benar bahwasanya Nabi SAW meninggal sekarang di alam barzakh dengan kondisi yang penuh kenikmatan, tetapi dia benar dalam riwayat bahwasanya Rasulullah SAW dikembalikan ruhnya ke jasadnya untuk menjawab salam, tetapi bukan berarti ruh Nabi keluar kemana-mana ikut acara ini, acara anu, kunjungi Habib Fulan, kunjungi Syekh Fulan, itu khurafat. Dan ini sudah dibantah habis oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Risalah fi Hukmil Maulid ya. Di antara penyimpangan dalam acara Maulid adalah meyakini Nabi hadir. Ya, sebagian mereka berdiri merasa seakan-akan Nabi hadir. Ini tidak benar ya. Kalau Nabi hadir konsekuensinya Nabi tahu kondisi, Nabi tahu si ini, si fulan, tahu si fulan Nabi. Makanya saya sering sampaikan bagaimana Nabi, sebagian orang mengatakan Nabi keluar, Nabi bertemu dengan dia, sementara Nabi semenjak meninggal tidak pernah ketemu dengan Abu Bakar, tidak pernah ketemu dengan Umar, tidak pernah ketemu dengan Utsman, tidak pernah ketemu dengan Ali, tidak pernah jenguk satu orang istrinya pun tidak pernah. Tidak pernah jenguk Fatimah sehingga Fatimah sedih 6 bulan kemudian meninggal dunia. Kemudian Nabi tidak pernah menjenguk salah satu dari 9 istrinya juga Nabi tidak pernah jenguk, tidak pernah tengok Aisyah. Kalau Nabi bisa keluar-keluar kenapa tidak tengok istrinya Aisyah? Suami kayak apa tidak tengok istrinya yang sangat dia cintai ya. Kemudian di zaman sekarang ngaku-ngaku Nabi jenguk dia ya. Dan ini suatu hal yang harusnya kita berpikir lebih waras. Apalagi ada hadis seperti ini jelas bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya setelah dia meninggal dunia. Dia hidup dalam alam barzakh, alam tersendiri, bukan berarti alam keluar ke dunia. Kalau Nabi masih hidup seperti kita di dunia, berarti dia belum mati dong. Ya, Rasulullah SAW sudah mati, kata Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. "Wa man kana ya'budullah," barang saya menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Taib, setelah itu ketika Allah menanya Nabi Isa berkata tadi, "Ya Allah, saya menjadi saksi ketika aku masih hidup, ketika kau angkat aku, engkau yang menjadi saksi atas mereka. Dan engkau maha kuasa atas, maha menyaksikan atas segala sesuatu." Setelah itu Nabi Isa berkata, "In tu'adzibahum fa innahum ibaduk." Dengan penuh tawadhu Nabi Isa berkata, "Ya Allah, umatku kalau kau adab mereka, merekalah hamba-hambamu. Yaitu kau tahu apa yang kau lakukan, ya. Engkau maha penyayang, tapi kau tahu apa yang berhak mereka dapatkan. Mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau kau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana." Sebagian ahli tafsir menjelaskan kenapa ini keluar dari kebiasaan Allah. Biasanya Allah kalau berbicara tentang ampunan, Allah berkata, "Fa innaka ghafurur rahim." Seharusnya demikian. Kalau kau mengampuni, sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Tetapi untuk ayat ini Nabi Isa tutup bukan dengan fa innaka antal ghafurur rahim. Kalau kau mengampuni mereka, Nabi Isa tidak berkata sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang, tapi Nabi Isa berkata kalau kau ampuni mereka, sungguhnya engkau maha kuasa dan maha bijaksana. Wallahu a'lam bishawab, sebenarnya mengatakan karena perkataan fa innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana berkaitan dengan dua teks sebelumnya, yaitu sungguhnya kalau in tu'adzibhum, sungguhnya kalau kau mengadab mereka, mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Kembali kepada dua hal ini, masalah mengadab dan masalah mengampuni. Jadi tidak berkaitan cuma dengan masalah mengampuni. Seakan-akan Nabi Isa berkata, "Ya Allah, kalau kau mengadab mereka, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Kalau kau mengampuni mereka juga, engkau maha perkasa, maha bijaksana." Yaitu kau tahu apa yang kau lakukan, ya Allah, engkau maha bijak. Tidak ada yang maksamu, tidak ada yang mengaturmu, engkau maha kuasa. Apa yang kau lakukan, kau lebih tahu. Maksudnya demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum." Kata Allah pada hari kiamat, inilah hari di mana orang-orang yang jujur bermanfaat kejujuran mereka, ya. Ini pentingnya kejujuran, ya. Jujur dalam keimanan, jujur dalam perkataan, ya. Dan terlalu banyak ayat menyuruh kita untuk jujur. Di antaranya ya ayyuhalladzina taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah dan hendaknya kau bersama orang-orang yang jujur. Saya sering sampaikan bahwasanya as-sidqu manja, bahwasanya kejujuran adalah keselamatan. Kejujuran adalah keselamatan. Meskipun banyak orang menyangka dusta itu yang menyelamatkan. Kita katakan dusta menyelamatkan mungkin cuma sebentar. Nanti lama-lama juga terbongkar. Kalau tidak terbongkar di dunia, akan terbongkar di akhirat. Tapi kejujuran kelihatannya susah. Kelihatannya mungkin di awal penderitaan, tetapi ujung-ujungnya adalah keselamatan. Kalau tidak selamat di dunia, dan biasanya selamat juga di dunia, tentu akan selamat di akhirat. Kata Allah, "Hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum." Ini adalah hari di mana
Orang-orang jujur akan bermanfaat kejujuran mereka. Mereka akan diselamatkan. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Bagi orang-orang yang imannya jujur tersebut, mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim. Inilah kemenangan yang besar. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Jangan kita terpedaya, jangan kita hanya terpedaya kesuksesan dunia. Kesuksesan sesungguhnya adalah kesuksesan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang selamat dari neraka, masuk surga, maka dialah yang telah sukses, dia telah beruntung, dia telah menang. Kalau kemenangan hanya perkara dunia itu bukan kemenangan yang sungguhnya, tapi kemenangan yang sungguhnya adalah kemenangan sukses di akhirat. Kemudian di akhir ayat dari surat Al-Maidah, ayat terakhir kata Allah, "Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin." Bagi Allah lah kerajaan langit dan kerajaan bumi dan apa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat ini ditutup sebenarnya mengatakan karena sebelumnya Allah bercerita tentang Nabi Isa, bagaimana Nabi Isa disembah. Allah ingin mengatakan bahwa semua yang ada di dunia ini termasuk Isa alaihissalam adalah ciptaanku. Dia tidak berhak untuk disembah. Ibunya adalah ciptaanku, tidak berhak untuk disembah. Karena akulah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Sementara Nabi Isa tidak berkuasa atas segala sesuatu. Karena dia bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan. Ya. Oleh karenanya, kalau kita umat Islam, ketika mensikapi Nabi Isa sebagai seorang Nabi, maka jadilah dia seorang yang sangat mulia. Bagaimana dia tawadhu, bagaimana dia menahan rasa lapar untuk berdakwah, bagaimana dia menyuruhkan kepada tauhid, bagaimana dia dikejar-kejar orang Yahudi. Kita kalau posisikan dia sebagai seorang nabi, maka dia sangat mulia. Tetapi ketika kita posisikan dia sebagai Tuhan, maka Tuhan yang sangat lemah. Bagaimana Tuhan lapar, Tuhan berdoa, kemudian Tuhan lari dikejar-kejar musuh, itu tidak pantas bagi seorang Tuhan. Oleh karenanya kita memuliakan Nabi Isa lebih daripada orang Nasara memuliakan Nabi Isa, ya. Karena Nabi Isa menjadi mulia ketika dia sebagai seorang rasul. Tapi kalau dia diposisikan sebagai Tuhan, maka Tuhan yang parah, Tuhan yang payah. Ya, karena Tuhan itu lapar, Tuhan itu tidur, ya, Tuhan ketakutan, Tuhan sholat, Tuhan beribadah, Tuhan ditangkap, Tuhan disalib. Tentu ini hal-hal yang tidak logis. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita sampaikan dari surat Al-Maidah. Alhamdulillah setelah 18 pertemuan kita bisa selesai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Insyaallah kita ketemu lagi dalam kajian yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.